perempuan dan stereotip patriarki memberikan pelabelan bahwa perempuan hanya identik dengan warna pink, bunga, dan perannya di ranah domestik. Dalam industri kreatif, terdapat teori male gaze, atau seni yang dipandang dari sudut pandang seorang pria, di mana seorang pria selalu menggambarkan perempuan dari segi sensualnya. Namun, bagaimana jika seni dilihat dari sudut pandang seorang perempuan? Saya Rayania, selamat datang di Kapita Selekta. Female gaze merupakan sebuah langkah perlawanan perempuan dalam mengadopsi pandangan aktif terhadap sesama perempuan dalam media. Meskipun belum ada teori yang mengkaji diskusi ini secara sah, tetapi female gaze merupakan salah satu manifesto dari perkembangan feminisme saat ini. Female gaze bertujuan untuk merusak budaya dominan maskulinitas dalam media yang aktif dan feministas yang dituntut untuk pasif. Adanya female gaze merupakan upaya untuk menghilangkan stigma perempuan sebagai masyarakat kelas 2. Mengulik lebih lanjut soal fenomena female gaze dan representasinya dalam dunia media, Overhype sempat berbincang dengan beberapa seniman perempuan. Saya Sani Repriandini dari Malang. Aku Jen, aku vokalis sama basisnya Girl and Her Bad Mood. Nama saya Sansha. Saya di sini sebagai seniman juga, ilustrator juga, art director juga. Ada, saya pernah sendiri batik topeng dari karya saya sendiri. Ada juga mikrim, ada juga rajut seperti itu, juga craft seperti itu. Aku vokalis sama basisnya Girl and Her Bad Mood. Enggak sih kalau menurutku, kayaknya aku ngeliat di mana-mana sekarang perempuan udah mulai ada, kerja juga semuanya perempuan udah banyak di pekerjaan-pekerjaan yang dulu katanya kerjaan laki juga sekarang banyak perempuannya. Kalau saya mendukung kesetaraan sama dalam batas-batas tertentu, Mbak. Dalam poin-poin tertentu hak dan kewajiban kita sama, tapi kita harus tetap sebagai wanita timur, kita harus menjaga kodrat kita sebagai wanita timur dalam tanda kutip. Tapi persamaan gender dalam poin-poin kehidupan kita sebagai manusia, kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tentunya iya dalam beberapa aspek ya. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia pun juga masih belum ada secara perekonomian juga masih senjang sosialnya lumayan gapnya besar gitu. Terus dari sisi pendidikannya juga belum rata. Ya, of course dari situ juga kita bisa lihat yang mana yang udah melek soal kesetaraan, yang mana yang belum, dan itu masih banyak pekerjaan kita sebagai perempuan untuk raise awareness itu ya. Itu tugas-tugas kita semua sih, untuk saling look out for each other, terus women support women and other marginalized, kaum yang marginalized, the human tugas kita sebagai manusia itu. Bandnya kenceng nih soalnya ada ceweknya, itu sering, dan itu adalah satu hal yang tidak bisa ditahan lagi gitu. Kayak banyak yang ngomong kayak, oh bandnya kayak gitu toh tapi iso boom yes dan cewek jadi kayak lebih menarik gitu kan. Ya kita punya obsesi yang nggak sehat sih sama kecantikan abadi gitu, constructed idea bahwa perempuan harus selalu harus cantik gitu, harus punya beauty standard yang hampir tidak mungkin dicapai gitu. Dari tari misalnya kita ingin menciptakan tari atau koreo tari, dari ibu-ibu perempuan bersanggul menginginkan yang lemah gemulai, yang
indah-indah yang hasilnya nanti bisa merepresentasikan bagaimana perempuan itu. Tapi dari bapak-bapak atau pria-pria inginnya dramatik. Ya, sebenarnya nggak tahu sih, cuman kadang emang kalau ngelihat cewek ngeband sama cowok ngeband tuh kan apa ya, kayak energinya beda gitu loh, energinya kayak pembawaannya beda. Kalau cowok kayak lebih powerful yang kan. Kalau cewek tuh ada tapi jarang gitu loh. Untuk nanti kita menuju ke ulang tahun ke-3 nanti kita adakan semacam kirap ya. Kirap dari area luar menuju ke pendopo, nanti ada kirap. Nah, di situ nanti kita ibu-ibu nanti ada di belakang saya seperti mendukung saya gitu ya Mbak ya. Terus nantinya bapak-bapaknya itu diceritakan sebagai suatu yang datang untuk menghalangi atau rintangan atau apa gitu. Nah, kita sebagai perempuan dengan kelemah lembutan kita, dengan kepandaian kita, dengan value yang kita miliki, secara halus, secara smooth bisa menghalang segala macam rintangan yang direpresentasikan oleh bapak-bapak tersebut sebagai wujud dari penghalang tersebut ya. Dan itu kita maksudnya kita udah nggak takut lagi ya untuk berkarya di atas nama diri sendiri. Zaman dulu tahun 50-an banyak penulis perempuan yang punya nama pena gitu, yang nama penanya nama laki-laki gitu. Itu sekarang we don't have to do that anymore gitu. Sebenarnya gue perempuan, so kita sekarang bebas banget untuk berpendapat dan berekspresi gitu. Semangat aja lah. Soalnya masalah yang kayak tadi, masalah stigma perempuan, male gaze itu kayak menurutku itu adalah hal yang bakal lama untuk dihilangkan di Indonesia. Itu sulit karena budaya kita pun patriarki. Jadi ya kayak semangat aja lah buat teman-teman yang ada di dunia pekerjaan, mungkin buat teman-teman yang ada di dunia musik seperti saya. Namanya terjerumus, tapi ya wis lah. Dan aku juga menikmati, teman-teman yang mungkin menikmati di dunia ini juga semangat, karena ya kayak gini emang adanya gitu. Setelah berbincang dengan para seniman perempuan di Indonesia, ternyata fenomena female gaze memang benar-benar ada. Female gaze sendiri merupakan luapan dari emosi para perempuan yang dapat kita rasakan dari karya-karyanya. Selain itu, perempuan tidak perlu khawatir lagi terkait eksistensinya di industri kreatif. Mereka sudah tidak perlu lagi menggunakan nama yang terdengar maskulin, atau bahkan di industri musik, mereka sudah bisa mengisi lini-lini yang bisa diisi oleh laki-laki. Meskipun mungkin ada beberapa hak yang belum terpenuhi, tapi setidaknya perempuan sudah bisa mengeluarkan warnanya. Aku Hani, sampai jumpa di Kapita Selekta selanjutnya. Selamat Hari Perempuan!